Bagi teman-teman yang ingin langsung melihat jawabannya, bisa lompat ke menit 3 detik 35 di video ini. Hai, saya Guru Siawona. Selamat datang di kursus bordir dasar 0. Hari ini adalah bab kedua dari seri kami. Pelajaran ketiga, jarum dan shuttle. Kedua komponen ini bergerak dengan kecepatan dan harus bekerja sama secara presisi. Namun seiring penggunaan mesin dalam waktu lama, posisi relatif keduanya bisa bergeser. Sehingga menyebabkan loncat benang, putus benang, bahkan patah jarum. Jika mengalami situasi seperti ini, kita harus segera memeriksa dan mengatur ulang posisi shuttle dan batang jarum. Dengan begitu, kita bisa menyulam dengan lancar. Namun saya menemukan banyak orang tidak bisa mengaturnya. Saat ada masalah, mereka harus membayar teknisi atau mencoba-coba tanpa metode yang benar. Hari ini, saya akan mengajarkan cara penyetalan dan pengaturan ulang. Siapkah kalian? Dengarkan dengan serius ya. Ada dua dimensi yang perlu kita atur. Yang pertama adalah timing kait benang shuttle. Yang kedua adalah jarak antara ujung shuttle dan jarum. Ini adalah lubang jarum. Ini adalah ujung shuttle yang mengait benang. Kita gunakan model sederhana ini untuk mendemonstrasikan hubungan antara jarum dan shuttle. Keduanya saling terhubung. Saat batang jarum bergerak naik turun, shuttle akan berputar dan mengait benang. Kita gantungkan benang di lubang jarum agar terlihat lebih jelas. Sekarang kita peragakan timing yang paling tepat untuk kait benang. Mari kita jeda sejenak. Saat jarum dan shuttle bertemu, ujung shuttle tepat berada di atas lubang jarum, sekitar 1-3 mm. Mengait benang di timing ini akan membuat mesin berjalan lancar. Sekarang ini contoh yang salah. Saat shuttle dan jarum bertemu, ujung shuttle tepat melewati lubang jarum. Dalam kondisi ini, tidak selalu bisa mengait benang 100%. Sangat mudah menyebabkan putus benang atau loncat jahitan. Lihat kondisi ini lagi. Sebelum shuttle bertemu jarum, lubang jarum sudah lewat duluan. Dalam kondisi ini tidak bisa mengait benang. Akan menyebabkan loncat jahitan atau jahitan bocor. Ada juga kondisi ini. Mengait benang terlalu awal. Saat shuttle dan jarum bertemu, jaraknya terlalu jauh dari lubang jarum. Ini bisa menyebabkan putus benang. Mari lihat dari samping. Kita periksa jarak antara shuttle dan lubang jarum. 1-3 mm adalah yang terbaik. Kita juga bisa melihat bagian belakang jarum. Ada celah besar. Celah ini disebut alur jarum. Ini memang dibuat untuk memberi ruang agar shuttle bisa mengait benang. Setelah baut pengunci dilonggarkan, shuttle bisa digeser maju mundur. Lalu, berapa jarak ideal antara shuttle dan jarum? Agar pengaitan benang paling pas. Jika shuttle terlalu ke belakang, jaraknya terlalu jauh dari jarum, jelas tidak bisa mengait benang. Sebaliknya, jika shuttle terlalu ke depan, shuttle akan menggesek jarum. Ini sangat mudah menyebabkan jarum patah atau benang putus. Sangat berbahaya. Jarak yang paling tepat adalah membuat shuttle sedekat mungkin ke jarum, namun tidak sampai saling menggesek. Dengan begitu, tingkat keberhasilan kait benang terjamin dan juga tidak akan menggesek jarum. Ini sangat mudah dipahami. Saya yakin setelah melihat ini, dengan demo model sederhana, kalian sudah tahu apa yang sebenarnya kita atur saat menyetel posisi shuttle dan jarum. Selanjutnya kita praktik langsung di mesin. Pertama kita ganti jarum baru.
Jarum adalah standar acuan saat penyetalan. Jarum lama mungkin sudah iwis atau bengkok. Jadi kita ganti jarum baru untuk menghindari pengaruh pada penyetalan. Pengait di pelat jarum bisa mengatur ayunan kiri kanan jarum. Kita atur ke ayunan maksimum. Lalu kunci posisinya. Buka pelat bordir. Kita bisa melihat shuttle dikunci oleh 3 baut. Sebentar lagi, kita akan melonggarkan ketiga baut ini satu persatu. Untuk penyetalan, siapkan obeng minus panjang. Ikuti urutan seperti yang saya demo. Longgarkan baut pertama. Putar roda tangan untuk menggerakkan shuttle. Lalu longgarkan baut kedua. Terakhir kita longgarkan baut besar ini, yang sejajar dengan celah besar shuttle. Perhatikan di sini. Setelah baut ini benar-benar longgar, kita putar sarah jarum jam sedikit, agar shuttle tidak bergerak liar. Ini sangat penting. Sekarang kita cari tinggi standar batang jarum. Putar roda tangan. Biarkan jarum turun ke titik terendah di sisi kiri. Terus putar perlahan. Biarkan jarum naik. Saat lubang jarum benar-benar terlihat, jangan naikkan lagi. Kita perbesar posisinya di sini. Sekarang masukkan tangan dari bawah. Pegang shuttle. Tahan posisinya. Lalu buka sepenuhnya baut yang tadi kita longgarkan dan kencangkan sedikit. Di saat ini, tangan harus tetap memegang shuttle. Jangan biarkan shuttle bergerak. Putar shuttle perlahan berlawanan arah jarum jam, agar ujung shuttle berada 1-3 mm di atas lubang jarum. Lalu kencangkan kembali baut tersebut. Sekarang putar roda tangan dan kita bisa melihat saat shuttle dan jarum bertemu, posisi relatifnya terhadap lubang jarum sudah benar. Lihat lagi dari samping. Walau timing sudah benar, tapi gesekan shuttle ke jarum masih perlu disetel. Pegang shuttle dengan tangan agar tetap. Longgarkan baut di sisi kiri. Tetap tahan shuttle agar tidak berputar. Sekarang kita bisa mengatur posisi maju mundur shuttle dengan syarat tidak menggasek jarum. Biarkan sedekat mungkin ke jarum. Melekat pada jarum. Setelah menemukan posisi yang pas, kita kencangkan ketiga baut secara berurutan. Setelah penyetelan selesai, kita harus melakukan uji jahit. Dari rapat ke jarang, dari lebar ke sempit. Pastikan tidak bokor jahitan, tidak loncat, dan tidak putus benang. Shuttle tidak berbunyi aneh, artinya tidak menggasek jarum. Sampai di sini, posisi jarum dan shuttle sudah sepenuhnya pulih. Selesai. Pelajaran hari ini sampai di sini. Di pelajaran berikutnya kita akan belajar cara perawatan dan pemeliharaan mesin bordir. Di sini Guru Xiaona membawakan kursus belajar bordir dari nol. Jangan lupa like, simpan, dan follow ya. Sampai jumpa di pelajaran berikutnya. Ingat untuk like, komentar, dan subscribe.